Jiwaku haus akanmu, dunia nampak tak berarti. Padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu. Shalom saudara sekalian. Tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat. Kita memasuki bulan Desember yang biasanya selalu diwarnai dengan romantisme Natal. Saudara, kita di bulan Natal ini kita harus selalu mengingat kembali 2000 tahun yang lalu Bapa kita mengutus putra tunggalnya ke bumi sebagai pengorbanan sehingga manusia beroleh selamat. Sehingga manusia yang hidup tanpa harapan di gelapnya dunia ini melihat terangnya yang ajaib, sehingga penuh harapan. Kita sekarang punya masa depan yang penuh harapan, saudara. Itulah kasihnya Bapa kepada dunia ini. Artinya kita pun harus mengasihi sesama, dan itu mencerminkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Bapa kita di surga. Itulah sukacita yang terjadi setiap kali kita mengingat Sang Juru Selamat dianugerahkan kepada kita. Saudara, mari kita mengucap syukur, bersukacita bersama-sama, beribadah bersama-sama, menjadi keluarga besar di Gereja Mula-Mula GMM. Saya Gembala Sidang GMM, Pendeta Wignyotanto, dengan seluruh pelayan Tuhan yang ada, mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Kelihatannya sudah setelah Natal banyak yang menghilang lagi. Bukan menghilang sih, keluar kota. Jadi pasti ikut online juga. Saudara, tema kita ini sebenarnya tema yang sangat umum. Hidup ini adalah anugerah. Ya, semua orang tahu. Tetapi banyak orang tidak menghayatinya. Banyak orang mengerti secara teori, tapi tidak menghayatinya, saudara. Apa sih yang dimaksud dengan anugerah itu? Apa, saudara, yang dimaksud dengan anugerah? Kalau kita kembali kepada apa kata firman Tuhan, ya, kita akan mengerti bahwa setiap detik hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Bukan kita ada dengan sendirinya otomatis. Semuanya adalah pemberian Tuhan. Jadi sebenarnya kita tidak punya hak apapun. Semua diberikan oleh Tuhan. Yang membuat orang error itu ya, kalau ia merasa punya hak, mulai error dia. Sebenarnya di situ kuncinya. Jika kita menyadari bahwa hidup kita ini, kita tidak punya hak apapun, maka selesai sudah hidup kita. Masalah itu timbul ketika seseorang merasa memiliki hak. Yang harus kita lakukan adalah di dalam setiap detik hidup kita ini, itu adalah meresponi anugerah Tuhan. Kalau Tuhan menganugerahi kita banyak hal, respon kita bagaimana? Bagaimana kita meresponinya dengan rasa syukur sebagai keluarga besar kerajaan Allah. Harusnya begitu. Sayang sekali orang tidak mengerti hal ini. Hidup ini adalah anugerah. Banyak orang tidak menyadari hal itu. Anugerahnya apa sih Pak? Hidupku ini penuh dengan masalah.
Berarti belum mengerti dia anugerah. Karena biasa diajar, kalau ikut Tuhan anugerahnya luar biasa, dia baik luar biasa. Oh iya itu benar. Tetapi meleset ketika sampai ke pengertian, karena dia baik, kamu akan kaya, kamu akan sehat, kamu akan sukses, hidup jadi gampang. Bukan, salah itu. Itu salah. Faktanya hidup kita tidak gampang. Faktanya dunia ini penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, penuh dengan penyakit. Baik penyakit fisik maupun penyakit jiwa. Faktanya kan begitu. Banyak orang cerita sama saya, Pak, saya dulu diajar bahwa kalau ikut Tuhan pasti mengalami mujizat, kesembuhan. Tapi ketika saya menghadapi orang tua saya lagi kritis, saya berdoa, Tuhan tolong deh sekali ini aja mujizat, sembuh. Ternyata tidak sembuh. Apakah Tuhan yang salah? Bukan. Karena pengertiannya manusia yang salah. Anugerah Tuhan itu bukan membuat manusia hidup kekal di bumi, bukan. Di bumi ini semua orang bakal mati. Pasti. Gak perlu takut kata-kata mati, saudara. Kalau saudara jadi ke GMM gak boleh takut mati. Kan banyak orang ngomong, jangan ngomong mati Pak, nanti mati beneran. Nah, saya bilang, saya gak mau mati juga nanti mati beneran juga. Iya gak? Amin gak? Yang amin dikit. Soalnya takut mati. Gak usah takut mati, saudara. Kita gak bakalan mati kalau belum waktunya. Kalau belum dipanggil Tuhan. Mantep kan? Kalau sudah waktunya dipanggil, segala cara percuma, memang sudah harus pulang. Yang penting kita pulang ke surga. Amin semua? Iya, makanya pengertian diperbaharui. Kalau terjadi masalah yang menyedihkan, dunia ini memang menyedihkan. Tapi aku punya harapan di surga. Bersama Tuhan anugerahnya itu surga, bukan di bumi ini. Di bumi ini sebenarnya ada anugerah, manusia salah menerjemahkan. Anugerah di bumi ini ketika kita dalam segala situasi, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, tetap jadi anak Allah. Itu anugerah luar biasa itu. Itu anugerah, saudara. Saudara jangan berpikir orang kaya pasti enak hidupnya. Enggak. Coba saudara belajar benar. Seluruh perusahaan itu kemungkinan besar sebenarnya sudah bangkrut. Utangnya jauh lebih besar daripada asetnya. Itu benar. Jadi sebenarnya nggak ada dunia ini damai. Nggak ada. Damai hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, Mazmur pasal 3 ayat 6. Di situ pemazmur sadar banget. Demikian. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara tahu, banyak orang tidur malam hari. Tapi tidak semua orang bangun di pagi harinya. Ada yang tidak bangun lagi paginya. Tidak semua orang punya kesempatan. Banyak orang hidup, tapi sebenarnya mati dia hidupnya. Hidup sih, nafas sih, tapi mati jiwanya. Kalau kita dapat anugerah Tuhan, harusnya kita hidup jiwanya. Mulai sekarang, bukan nanti di surga. Mulai sekarang harus sudah hidup. Ya, kalau kita lagi menghadapi masalah, biasa saja. Oh iya, masalah kita tangani saja. Nggak usah sampai marah-marah, emosian. Ya, waduh, nggak usah. Kalau orang mengerti anugerah Tuhan ya, dalam segala perkara, di dalam masalah pun, semuanya mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan, tidak mendatangkan kebaikan. Orang diberkati secara fisik, kaya raya, sembuh, sehat, umur panjang, percuma. Kalau tidak mengasihi Tuhan, itu bukan kebaikan.
Makanya firman Tuhan itu lugas sekali. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Terkutuk loh saudara. Bayangkan, kalau hidup manusia terkutuk, wah udah tidak ada harapan. Segala sesuatu sudah sia-sia. Kalau soal kesedihan di bumi ini pasti kita alami. Saya belakangan ini lagi ngarang lagu langsung beberapa, saudara. Langsung tiga atau ya tiga. Tapi belum matang. Salah satunya tentang saya ingat seorang ibu yang sedih ditinggal oleh kekasih hatinya, anaknya. Anaknya masih muda dipanggil Tuhan. Dia sedih sekali. Ada lagi seorang ibu yang sedih sekali karena suaminya itu baik sekali, tapi dipanggil Tuhan. Tidak punya jawaban. Makanya jadi lagu yang baru sepotong, saudara. Tapi nanti jadinya irama Mandarin. Kata-katanya kira-kira gini. Suatu hari kan berpisah, bertemu lagi di Firdaus. Nanti jangan nangis kalau dengar itu. Nanti orang langsung nangis. Tak ada lagi air mata, kesedihan dan penderitaan. Tapi kalau kita sampai di Firdaus, semuanya nggak masalah. Hari itu kita akan bahagia bersama Tuhan selama-lamanya. Nanti dilanjutin ya, saudara. Banyak manusia itu sedih. Semua orang pasti mengalami hal itu. Semua orang pasti mengalami itu. Makanya kita hidup sekali ini jangan cuman ke gereja itu gereja-gerejaan. Ngerti nggak gereja-gerejaan? Kalau anak kecil itu main-mainan, masak-masakan. Nggak masak bener. Uang-uangan. Kan gitu kan? Jangan. Hidup sekali ini jangan hidup-hidupan. Pura-pura hidup. Hidup yang benar. Tidak semua manusia menghidupi hidupnya itu. Banyak orang sudah mati padahal masih hidup harusnya. Sebaliknya orang percaya hidup meskipun sudah mati. Kebalik. Itulah firman Tuhan yang benar. Ya. Manusia hidup ini ya terkadang naik turun. Jangan percaya itu ajaran yang kau akan naik terus. Tidak pernah turun. Naik kemana? Manusia itu naik turun. Kenapa? Itu Alkitab. Pemazmur aja sempat bingung loh, kenapa ya Tuhan? Tapi ia tahu persis. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadanya dan tongkatnya yang menghibur aku. Wah, mantap kan? Anugerah Tuhan itu. Bukan masalahnya dihilangin semua gitu, bukan. Masalah tetap ada, semua tetap ada. Setan tetap ada di dunia ini. Setan, roh jahat, dan pengikut-pengikutnya, manusia-manusia yang jadi anak-anak setan. Banyak. Kalau anugerah Tuhan begitu besar, bukan setannya dihilangin, bukan. Nanti setannya hilang di langit yang baru dan bumi yang baru. Itu hilang pasti, sudah nggak ada. Tapi di bumi masih ada. Tapi anugerah Tuhan membuat kita kuat melewati segala sesuatunya. Itu yang beda di situ. Itu yang beda. Anugerah Tuhan itu membuat kita semua yang dulunya manusia durhaka, sekarang jadi manusia Allah. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Siapa lawan kita kalau kita anak Allah? Gak ada. Kalau soal penyakit, ekonomi dan sebagainya biarin aja itu. Memang itu permainannya di dunia ini. Anggap aja lagi main game. Saudara tahu main monopoli? Pernah ya main monopoli ya?
yang duit-duitan, hotel-hotelan, macam-macam, cuma mainan. Jadi aku mau beli bank, wih beli bank lagi. Aku mau beli perusahaan, main monopoli. Di dunia ini seperti itu sebenarnya. Begitu selesai permainan, semuanya ditaruh, masukin ke kotak, udah ditinggal. Sama, ketika semua waktu kita sudah habis, kita pulang gak bawa apa-apa. Amin ya. Tapi Tuhan beserta kita. Ketika kita masih hidup, masalah banyak, kita bisa minta tolong Tuhan juga. Minta tolong jangan ke yang lain, ke orang pinter, ke apa lagi tuh? Ke dukun, paranormal. Gak usah minta tolong tuh ke Tuhan. Orang benar tahu kemana ia harus pergi. Kemana ia harus minta tolong. Cuma kepada Tuhan, gak ada yang lain. Makanya istilah Hosana itu artinya Tuhan tolonglah kami. Dulu Israel teriak Hosana ketika Mesias masuk ke pintu gerbang Yerusalem, naik keledai. Maksudnya Tuhan tolonglah kami. Setelah itu disambung dengan terpujilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Tapi berikutnya, berapa hari kemudian, salibkan dia. Gila gak itu? Umat Tuhan loh itu, umat pilihan. Kita jangan sampai ke salibkan dia. Kita hosananya, Tuhan tolonglah kami. Terpujilah nama Tuhan. Sampai selamanya. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Hosana, Hosana, Tuhan tolonglah kami. Hosana, Hosana, terpujilah nama Tuhan. Dalam hidup ini kasih-Nya sungguh besar. Ia memberikan anak-Nya agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Kita hidup sebagai anak-Nya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. 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 Allah kita semua, Bapa kita di surga. Saudara, sebenarnya anugerah Tuhan itu di luar yang bisa kita bayangkan.
Cuman manusia tidak mencari Tuhan. Itu masalahnya di situ. Manusia makin mencari Tuhan, dia makin besar merasakan anugerahnya. Makin besar. Orang nggak mencari makin sepi, nggak merasakan. Padahal Tuhan sudah sediakan. Makanya kalau orang menyembah Tuhan hanya dengan persembahan uang, nggak ada artinya sama sekali itu. 10%. Udah gitu diminta balik lagi. Oh, klaim janjimu 100 kali Tuhan. Memangnya transaksi jual beli apa sama Tuhan? Memangnya dukun, penggandaan uang. Nggak bisa merasakan yang begitu-begitu itu. Kita menyembah Tuhan itu harus dengan seluruh hidup kita. Ya. Sebenarnya lagu ini ada pre-chorusnya, cuman nggak biasa. Jadi nggak usah diringin, nggak apa-apa. belum latihan. Ya. Makanya kita mesti strict pada liriknya ini. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Kita hidup sebagai anaknya. Melakukan kehendak Bapa surgawi. Sampai selama-lamanya. Baru nyambung. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Allah kita semua, Bapa kita di surga. Saudara, banyak orang sering menganggap udara ini gratis. Makanya nafas dianggap tidak berharga. Kan kemana-mana orang nggak pikir, aku nafas nih, nggak dipikir kan? Otomatis kan? Ada nggak orang lupa, aku lupa nafas lu tadi? Nggak ada. Karena otomatis dianggap tidak berharga. Banyak orang seperti itu. Jantung berdetak juga sama tuh. Ada nggak orang gini? Berhenti sebentar, nggak bisa. Itu syaraf tak sadar. Itu tak sadar tuh. Ya. Apalagi kalau orang baru pacaran. Ketemu pujaan hatinya. Kayak kencang. Nggak bisa digini, pelan. Nggak bisa, tak terkontrol. Ya. Itu anugerah loh. Jangan dianggap enteng. Udara yang kita hirup ini, jantung kita berdetak. Waktu yang berdetak itu, tik, itu anugerah itu. Hari ini, di penghujung tahun ini, ayo kita semua belajar menghargai anugerah Tuhan. Meresponi dengan benar. Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap detik hidupku ini sangat berharga. Jangan disia-siakan. Saudara, coba lihat samping-samping saudara. Bayangkan kalau suatu hari samping saudara semua hilang. Saudara hidup sendirian di dunia. Gak enak kan? Terima kasih. Terima kasih loh. Di gereja aku banyak saudara. Ya, saya itu seneng loh ketemu banyak orang tuh. Beneran. Seneng. Apalagi kalau lagi makan siang gitu seneng. Ya kan enak suasananya, santai. Seneng banget. Makanya sekarang ini jangan suka berantem. Sesama aja berantem. Heran deh. Ya, pelayan Tuhan bisa berantem. Saya heran loh ini. Pelayan Tuhan harusnya nggak berantem dong. Iya nggak? Coba lihat kiri kanan. Kamu benci sama dia. Kan kamu mesti mengasihi dia. Iya kan? Semuanya ke kiri kanannya gini.
Gitu dong. Sering-sering begini. Jangan sekali-kali gini ya. Ini. Apa sih artinya? Love you, honey. Aduh, hidup ini sebenarnya enak loh. Yang bikin susah itu manusianya sendiri. Ya, manusianya sendiri. Kalau kita lihat saudara kita lagi error gitu kan. Duh kok dia error ya? Oh mungkin lagi ngambek. Kan enak gak apa-apa. Jangan error, oh awas lu ya. Wah, ya, kan jadi rusak dunia ini. Melayani Tuhan itu sebenarnya gak susah-susah amat. Asal egonya dimatikan. Anugerah Tuhan itu bisa kita rasakan kalau ego kita sudah mati sebenarnya. Kalau egonya masih kenceng gitu, nggak mengerti anugerah Tuhan. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita, kok kitanya nggak bisa merasakan ya. Padahal ya Kisah Rasul pasal 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. Kita itu di dalam Tuhan. Hidup dan bergerak kita itu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, ikan itu di air, keluarin dari air. Mati dia. Kita itu di dalam Tuhan sebenarnya. Kalau kita di luar Tuhan mati. Meskipun kelihatan hidup fisiknya, jiwanya mati. Kita makan sehari berapa kali? 3 deh ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5 sih. Ada yang tidak terhitung karena ngemil terus sepanjang masa. Fisik kita aja butuh makan. Ya kan? Jiwa kita juga tentu butuh makan. Jiwa nggak dikasih makan mati, kering. Makanan jiwa dan roh apa? Firman Tuhan. Tubuh kita sehat kalau makanannya sehat. Kalau makanannya beracun, tubuh kita keracunan. Kan begitu. Kalau makanan kita kotor, tubuh kita nanti jadi autoimun. Kan begitu. Lah kalau jiwa kita dikasih makanan yang kotor, hancur dah semua. Kelihatannya sih sehat tubuhnya, tapi jiwanya sakit. Makanya ada peribahasa dulu, itu salah itu. Mens sana in corpore sano. Itu salah itu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat katanya. Peribahasa itu. Itu salah total itu. Banyak orang tubuhnya sehat, jiwanya sakit. Betul? Iya. Jangan pernah pakai itu lagi. Mens sana in corpore sano. Salah. Itu sebenarnya ya dipotong oleh orang dunia. Lengkapnya nggak gitu loh. Lengkapnya nggak gitu. Itu sebenarnya benar peribahasa itu. Cuma dipotong segitu jadi salah. Ya. Kalau orang karakternya baik dan sebagainya, tubuhnya sehat, baru jiwanya sehat. Sebenarnya begitu. Aslinya itu. Ya. Nah, kembali ke soal anugerah, Saudara. Yang pertama, hidup kita ini sebenarnya tidak punya hak apa-apa, semua karena anugerah. Yang kedua, kita diberi anugerah itu bukan berarti hidup kita tanpa masalah, bukan itu. Justru dengan masalah kita mengalami ujian. Itu anugerah. Ujian berat gitu, iya dikasih berat karena kelas-kelas berat. Kok kelas bulu ya ujiannya enteng. Kan gitu. Jadi setiap orang beda-beda. Tapi jangan pernah berhenti. Jangan pernah berpikir suatu hari aku nggak ada ujian lagi Tuhan. Nggak ada. Tetap ujian terus. Tiap orang beda. Jangan sampai tidak lulus. Ya. Jadi anugerah bukan berarti tanpa masalah. Anugerah bukan berarti hidup tanpa air mata, bukan. Hidup di bumi ini pasti ada air mata. Bapak Ibu Saudara ya, kok Saudara pernah meneteskan air mata? Mau enggak ya? Saudara selama hidup ini enggak pernah merasakan tetesan air mata, enggak punya emosi. Datar aja kayak robot. Itu enggak hidup namanya. Justru karena kita pernah menangis, menyesal, sedih, artinya kita itu hidup. Artinya kita punya emosi. Hidup. Kalau kita punya emosi, maka kita bisa mencintai.
Kalau kita nggak punya emosi, kita nggak bisa mencintai. Makanya meneteskan air mata nggak masalah. Menangis keras itu nggak masalah. Tapi tangisannya harus tangisan pertobatan. Jangan tangisan pura-pura. Yudas itu menangis loh saudara. Dia menangis, menyesal sudah menjual gurunya. Tapi ia nggak bertobat. Ia malah gantung diri. Mestinya seperti Petrus, nangis dia, tapi dia balik. Hari ini banyak orang tersandung oleh gereja. Gak mau ke gereja lagi aku. Salah langkah. Itu sama dengan membinasakan diri sendiri. Kalau ada yang jadi sandungan di gereja, justru kita harus jadi terang. Kalau ada saudara kita, teman kita yang lagi error atau sedih atau apapun gitu ya, kita jangan menghakimi. Kita justru anggap dia adik kita atau kakak kita rawat dia. Udah ya, cup, jangan nangis. Udah jangan error gitu. Malu-maluin lagi error. Itu ya, jangan mengangkat diri sebagai hakim. Pelayan Tuhan kok begitu? Wah, aduh yang begitu jangan deh ya. Banyak orang tersandung memang di gereja itu. Makanya saya sering bilang kan, setan itu nggak ada di kuburan. Adanya di... Iya benar, serius. Karena setan itu ahli marketing. Dia pasti marketing yang handal. Emangnya dia nggak tahu teori Philip Kotler, siapa lagi jago-jago marketing? Emangnya nggak tahu mereka? Mereka tahu umurnya, nggak tahu kita berapa ribuan apa jutaan. Kita kuliah baru 5 tahun, S1. Dia udah jutaan tahun. Pasti dia ahli marketing. Dia lihat nih di kuburan nggak ada customer sama sekali. Nggak ada jemaat kan. Di diskotik, oh itu udah punyaku, kata setan. Di gereja, nah ini calon customer. Marketing dia di gereja. Jualan ini itu, kalau perlu si A bisa dirasuk, jadi berantem, jadi ini. Kacau. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya saudara ya, seluruh pelayan Tuhan, termasuk jemaat, jangan banyak bicara, tenang aja jadi orang, pasti bagus. Makin banyak bicara, makin kelihatan cerewet. Sebab makin banyak bicara nanti makin error. Beneran, trust me. Kalau ada apa-apa, apalagi lagi panas gitu ya, gue gak mau ngomong tersalah. Jangan, tenang aja, diem. Nanti kelihatan bagus. Ngomong sembarangan, nyalain sana, nyalain sini, jangan. Makin kelihatan buruk nanti. Sebab ada banyak orang, waktu error itu tidak berasa juga. Nah tolong para pelayan Tuhan, jemaat juga, kalau ada teman kita yang kok dia gitu sih, ya udah biarin, lagi musim error. Siapa tahu bulan depan dia sembuh. Bisa loh, bisa. Jangan dinilai. Memang dia lagi error. Nanti bulan depan, kok dia enggak gitu lagi ya. Sudah sembuh. Gitu. Amin ya semua ya. Sembuh ya semua ya. Yang kedua itu, anugerah bukan berarti tanpa masalah. Justru lewat masalah itulah kita digembleng oleh Tuhan. Supaya kita naik kelas. Supaya kedewasaan kita naik. Itu anugerah. Sebab kedewasaan tidak bisa diperoleh tanpa penderitaan. Gak bisa pakai teori gitu. Gak bisa, harus pengalaman. Itulah sebabnya, menurut saya ya, orang makin dekat Tuhan, makin ditaruh di lembah kekelaman oleh Tuhan. Lewat sana. Coba kamu frustasi gak? Lewat. Kita ingat pemazmur. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadanya dan tongkatnya menghibur aku. Mestinya begitu kita semua. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingat Ayub hidupnya hancur. Ia sempat mengeluh sama Tuhan, tapi akhirnya Tuhan gak marah loh. Tuhan cuma tegur keras. Ayub kembali. Dan Ayub sadar
Perhatikan kalimatnya Ayub. Jika dulu aku mengenal engkau lewat apa kata orang, sekarang aku mengalaminya sendiri. Sehingga aku timbul sebagai emas. Saudara tahu emas itu dimurnikan dengan apa? Dengan api. Memangnya enak di air dingin? Enggak, dengan api. Api baru murni dia. Saya percaya gereja kita dimurnikan oleh Tuhan. Supaya timbul sebagai emas. Kita semua saudara. Seluruh jemaat Tuhan juga. Amin ya semua ya. Jadi kalau ada masalah, tetap teguh. Jangan goyang. Jangan goyang saudara. Itu lagi ujian namanya. Ya. Saudara, saya dikasih pengalaman, aduh saudara. Saya nggak tahu ada orang mengalami juga enggak ya. Dulu zaman dulu itu tahun 1982. Banyak yang belum lahir kali ya. Belum ya? Oh belum. Masih rencana ya. 1982 saya ke Jakarta. Ikut namanya dulu Sipen Maru. Penerimaan mahasiswa. Saya daftar di UI kan. Diadunya di Senayan. Di stadion. Masuk. Udah duduk dikasih soal kan. Saya lupa 50 soal apa 100 soal ya. Fisika, matematika masing-masing gitu. Baru dibagi soalnya. Sakit perut. Aduh. Itu kalau saya kasih ya udah selesai kan. Nggak boleh lagi. Wah sambil sakit perut saya sambil tahan. Keringat gede-gede netes-netes itu. Orang-orang bingung. Seperti mau mati rasanya. Tapi belum sampai darah sih, tapi keringat beneran. Kalau nggak percaya coba ditahan, sakit perut, mau ke belakang tapi nggak ditahan gitu. Kalau bisa semenit aja. Wah saya tahan loh, saking saya takut nggak lulus. Saya tahan, aduh kok gini ya Tuhan. Aduh, itu ya saya ingat tuh, satu soal itu paling 15 detik. Saya cuma lihat aja gitu. Set, 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 sambil nahan sakit soalnya. Waduh. Jadi 2 jam cuma setengah jam saya keluar. Waduh, itu gawat loh. Ujiannya itu nggak karu-karuan. Sampai fisik segala. Dan lain-lain, ceritanya banyak sekali. Mungkin Tuhan sengaja mendidik saya begitu kali ya. Karena suatu hari jadi gembalanya GMM. Kalau enggak nanti nggak bisa jadi gembala. Aduh, Tuhan terima kasih. Kalau sudah lewat ya, terima kasih Tuhan. Itu anugerah sih. Ya. Jadi kalau kita mengalami ujian, jangan kita suka mengeluh terus-terusan. Jangan, Saudara. Masalah apapun paling banter kita mati. Enggak apa-apa. Rasul Paulus nulis mati adalah keuntungan. Mau untung apa mau rugi? Ya tapi jangan sekarang, Pak. Ya siapa yang bilang sekarang? Enggak sekarang. Nanti kalau Tuhan sudah panggil, siap Tuhan. Gitu loh. Saudara kan mau ke surga kan semua, amin? Tapi nggak ada yang mau duluan kayaknya. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kita mengucap syukur itu bukan karena hidup kita nyaman, enak, baik-baik saja, sehat. Bukan. Kita mengucap syukur karena Tuhan selalu baik. Dalam segala perkara. Dalam segala hal. Karena Tuhan selalu baik. Makanya kita harus meresponi anugerah Tuhan. Kita harus meresponi, saudara. Banyak orang nggak meresponi. Gara-gara pengertiannya salah. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Memang bukan. Tapi kalau engkau tidak berbuat baik, kau tidak selamat. Kita harus meresponi. Sebab kita orang berhutang. Sudah diselamatkan jadi hutang. Kan gitu. Hutangnya apa? Bukan uang. Hutangnya kita harus hidup meninggalkan dosa masa lalu kita. Hidup dengan dipimpin oleh roh, jangan oleh daging lagi. Menyembah Tuhan itu yang serius, saudara. Dengan mulut, dengan perbuatan, dengan semuanya. Ya.
Enggak, saya enggak mau nyanyi itu. Pemusik itu suka nakal emang. Saya diarah-arahin suruh nyanyi ini, suruh nyanyi itu. Tapi nggak apa-apa, ini akhir tahun, kita enjoy-enjoy saja ya. Menyembah Tuhan itu ya, jadi salah deh. Yang ini apa? Yang pre-chorusnya yang tadi itu gimana ya? Udah bisa belum? Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Kita hidup sebagai anaknya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Mestinya kita gitu loh, saudara. Menyembah Tuhan itu dengan seluruh hidupku, hidup kita. Sebagai apa? Kita hidup sebagai anak Allah. Hidup yang dipimpin oleh roh, jangan oleh daging. Kalau daging itu isinya hawa nafsu terus. Mau menang sendiri, egois, jahat, ingin punya orang lain, dan lain-lain. Serakah sampai selama-lamanya. Kalau orang tidak menyembah Tuhan sejak sekarang, ia tidak bakalan menyembah Tuhan di surga. Artinya ia tidak bakalan sampai ke surga. Menyembah Tuhan itu harus mulai sekarang. Bukan 10%, seluruh hidup kita. Bukan soal uang, soal hati. Kalau orang hatinya benar, sikap hatinya cinta Tuhan, uang pun gak hitung-hitungan. Gak hitung-hitungan. Mau sedikit, mau banyak, gak hitungan mau punya Tuhan semuanya. Orang yang mengerti hal ini, tidak mungkin dia pelit. Tapi juga tidak mungkin dia boros. Karena boros juga tidak boleh. Karena milik Tuhan. Ya. Banyak orang itu kebalik, boros untuk diri sendiri. Pelit sama orang lain. Coba kali ini sebelum tahunnya ganti. Kan mau tahun baru nih, dibalik. Pelit sama diri sendiri. Boros sama orang lain. Jangan boros, maksudnya apa namanya ya? Suka memberi. Amin semua. Tapi saya nggak ada yang diberi, Pak. Ya kalau nggak ada uang, bukan soal uang. Beri, bagikan kebenaran. Dengerin dia keluh kesahnya apa, kasih nasihat, dikuatkan, dihiburkan. Itu jauh lebih berharga daripada uang. Ya. Sehingga kalau kita tulus benar-benar waktu nyanyi itu hatinya nggak fales. Suaranya boleh fales, tapi hatinya jangan fales. Nanti Tuhan dengar, suaramu bagus ya. Tapi hatimu kok gitu ya? Nggak sama itu dengan yang diucapkan. Kan gitu. Mestinya kita itu yang tulus. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Kita hidup sebagai anaknya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Mantap, sampai selamanya. Makanya mulai sekarang, yuk kita lakukan kehendak Tuhan. Yuk kita meresponi anugerah Tuhan yang sangat besar. Saya sering kasih ilustrasi yang sederhana. Ketika kita pipis, terima kasih Tuhan. Kalau orang nggak bisa bersyukur dengan hal-hal kecil ya, dia nggak bisa bersyukur dengan hal besar, kurang terus. Ngapain sih Pak, pipis saja bersyukur? Kerannya ditutup, baru teriak-teriak nanti. Saya diceritain orang yang tidak bisa pipis. Wah, dia teriak-teriak sekenceng-kencengnya. Dibawa ke rumah sakit akhirnya. Di kateter baru keluar, wah baru lega. Itu cuma pipis tok loh. Jadi sekarang setiap saat kita mengucap syukur apapun, ya masih bisa bicara terima kasih Tuhan. Ada orang yang nggak bisa bicara loh karena sakit. Ya kita mesti penuh ucapan syukur hidup kita ini. Jangan masih sehat, kaya raya,
Ngeluh terus isinya. Kan ada orang yang begitu, suka mengeluh terus. Orang itu ya, kalau dikasih gelas isi air separuh, ada dua tipenya. Kok masih separuh, belum penuh? Gitu. Gak tahu diri dia. Kalau orang tahu diri itu gini, sudah separuh loh, terima kasih Tuhan. Berkatnya sudah separuh. Kan nanti nambah. Kalau orang yang gak benar tuh, kok masih separuh, kurang ini. Jangan begitu. Apapun yang kita alami saat ini, terima kasih Tuhan. Kan begitu. Ya, jangan sampai nanti di Firdaus baru sadar, udah telat. Di alam maut, telat. Ya. Oke, saudara. Yesus mati bukan supaya kita hidup sejak sekarang saja. Supaya kita hidup untuk kekekalan. Sejak sekarang. Kalau enggak semuanya sia-sia. Hidup ini hanya sementara, kosong dan tidak bermakna tanpa Tuhan Yesus. Gak ada artinya. Apa sih artinya harta itu? Apa artinya orang punya triliunan? Cuma angka di buku bank, rekening. Cuma itu. Bisa dinikmati? Bisa sedikit. Ayo. Triliunan buat apa? Saya mau tanya. Yang bisa jawab enggak? Malah bingung, buat apa ya Pak? Kebanyakan soalnya. Ya, saudara bisa bayangkan enggak? Dunia ini cuma ada dua kelompok manusia. Manusia yang dipakai oleh Tuhan, atau manusia yang dibuang oleh Tuhan. Karena tidak mau dipakai Tuhan hidupnya. Mau dipakai Tuhan itu tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi aktivis di gereja. Siapapun saudara, apapun profesi saudara, tenang aja. Ada Tuhan dalam diri kita. Mengucap syukur, meresponi anugerah Tuhan. Meresponi itu hidupnya jadi benar. Jadi berkat. Ya, jangan hitung-hitungan, jangan pernah hitung-hitungan. Jadi dokter hitung-hitungan. Gak usah hitung-hitungan. Jadi pengacara hitung-hitungan, gak usah. Apalagi jadi pendeta, gak boleh pasang tarif. Saya pernah diundang. Pak, berapa Pak? Maksudnya apa berapa? Berapa jam khotbahnya maksudnya? Bukan. Iya berapa? Loh, apanya yang berapa saya tanya? Kamu ngomong aja deh, gak usah muter-muter gitu. Maksudnya tarif Pak. Kau pikir saya siapa pakai tarif-tarif? Kau gak usah bayar. Mahal. Saya jawab gitu aja, mahal. Gak usah nanya-nanya. Itu mahasiswa sih, saya bilang. Gak usah, saya cari hotel sendiri, saya berangkat sendiri, gak usah diantar juga, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Tenang aja udah, gak usah hitung-hitungan sama saya. Di YouTube ada yang fitnah saya itu. Saya dulu lihat loh itu, Pak Pendeta itu, khotbah gak dikasih PK, mukanya cemberut. Aduh capek deh, kapan gua seperti itu? Jahat banget loh orang-orang itu. Kadang-kadang saya nanya gini, salahku apa sih sama kamu? Kenal aja enggak? Kok jahat banget sih? Tapi dia jahatnya bukan sama saya loh. Dia jahat sama pekerjaan Tuhan. Kenapa? Kalau orang tersandung, dipikir saya begitu, orang jadi gak mau dengar firman kan? Yang rugi siapa? Banyak orang. Mestinya saya dipakai Tuhan jadi gak bisa. Itu lawannya Tuhan loh. Jangan jahat loh sama hamba Tuhan. Ingat baik-baik itu, apalagi kalau kita bicara kebenaran. Hati-hati saudara. Saya sih nggak apa-apa mau diomongin apa aja udah kebal. Cuman itu mengganggu pekerjaan Tuhan. Ya, ingat sekali lagi saya ingetin, mumpung akhir tahun. Loh kok ada yang ketawa? Bukan, ini bukan buah sulung. Saya ingetin ada satu ayat di Alkitab begini. Allah bicara sama Abraham. Abraham, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Pembelaan Allah kepada Abraham begitu hebat. Kenapa? Apakah Abraham sangat baik? Enggak. Abraham enggak terlalu baik. Apa sebabnya? Karena keselamatan umat manusia dititipkan lewat Abraham. Orang berani sabotase keselamatan proyeknya Tuhan, binasa dia. Sebaliknya orang yang berbuat baik, artinya mendukung proyeknya Tuhan
Tuhan buat baik sama dia. Tuhan berkati dia. Itu prinsip sampai hari ini, sampai kapanpun, pasti. Itulah sebabnya di mana orang benar ada, sekelilingnya diberkati. Pasti. Di mana ada orang tidak benar ada, sekelilingnya terkutuk semua. Pasti itu. Makanya jangan bergaul dengan pencemooh. Nanti kau jadi pencemooh. Jangan bergaul dengan orang jahat, nanti kau jadi orang jahat. Bergaullah dengan orang-orang benar. Miliki komunitas yang benar. Maka kau akan jadi orang benar. Amin ya. Yuk kita jadi keluarga besar di GMM. Supaya dari waktu ke waktu perubahan itu nyata. Jangan sampai cuma teori. Kan gitu saudara. Ya, ini adalah ibadah terakhir kita di Mall Taman Palem ini. Karena nanti tanggal 4 kita sudah ada di Pluit. Bapak Ibu Saudara, nanti lokasinya kita sebarluaskan ya, broadcast ya. Intinya sederhana sih saudara. Kalau dari mana ya, Pluit Junction atau Emporium ke arah Pluit Village, itu nanti di jalan utamanya itu ada di Hook kita adanya. Di Hook itu ada gambar, ada gedung kecil. Nah di situ kita ada. Oh ini alamatnya, dicatat ya Bapak Ibu ya. Gampang nyarinya. Dilewatin jalur busway juga, busway besar. Motor, mobil, semua gampang parkirnya. Nanti tanggal 4 ya. Ingat ya, jangan tanggal 4 ke sini. Nanti kalau ke sini sepi gitu. Kok nggak mulai-mulai ya? Ya memang nggak di sini. Terus tanggal 1 Januari, 1 Januari itu tidak ada ibadah, paginya tapi ada online. Bapak Ibu di rumah saja ikuti online ya. Kita sudah tapping kemarin untuk tanggal 1 Januari. Terus ada lagi apa ya pengumumannya ya. Oh iya, itu saja. Terus terima kasih untuk seluruh pihak yang ikut serta dalam pengadaan di Pluit ya. Saya itu merasa bersyukur juga. Ini juga anugerah kita semua. Ternyata ada banyak orang mengasihi Tuhan juga ya. Ada banyak orang yang mendoakan, memberi semangat, kekuatan ya. Ada yang memberi dana, ada yang membelikan ini itu kursi dan sebagainya ya. Ada yang belikan LED, macam-macam lah. Semuanya gotong royong sama-sama. Senang kan kalau keluarga besar rukun? Begitu. Nanti kalau kita sudah di sana tanggal 4, Bapak Ibu Saudara ada yang lihat loh ini kok misalnya kok gersang nggak ada tanaman sedikit pun. Ya rumput di rumah dibawa sedikit. Kan rumput kalau ditanam kan tiba-tiba nanti banyak juga gitu loh maksud saya ya. Terima kasih semuanya. Tuhan pasti berkati kita semua. Amin ya. Yang terakhir, ingat anugerah Tuhan sudah diberikan semuanya. Semuanya saudara. Sekarang giliran kita. Giliran kita meresponi anugerah Tuhan. Bahkan Roh Kudus diberikan dalam diri kita. Supaya kita dipimpin kepada seluruh kebenaran. Saudara bawa seluruh siapapun yang saudara kenal datang ke GMM. Atau kalau nggak datang nggak apa-apa. Saudara anggota gereja lain silakan. Tapi kan di YouTube ada. Jadi saudara bisa ikuti, yang luar kota tetap bisa ikuti. Kelebihan teknologi online sekarang begitu saudara. Berkat pun mengalir sampai ujung bumi. Dengan biaya sangat kecil. Cuma pulsa internet sedikit aja. Kita sangat bersyukur loh. Kalau enggak, waduh, mahal. Kayaknya percepatan akhir zaman. Akhir zaman itu akan sampai ke ujung bumi kan? Rupanya lewat teknologi juga. Kita ngomong sekarang ini ditonton di Amerika, di mana-mana bisa ini. Di Qatar, banyak yang nonton ternyata. Saudara, ya. Mulai sekarang ayo kita responi anugerah Tuhan. Mulai dari sekeliling kita. Di samping kita lihat, aduh selama ini aku kok berantem terus ya sama istriku, suamiku. Udah gak usah lagi
Apa sih enaknya berantem? Gak usah. Meskipun orang nyebelin banget gitu, ya udah biarin. Biarin aja. Tuhan itu urusan sama kita. Kalau kita ngadap Tuhan ya, mesti bersih. Sehingga Tuhan bilang, nah begitu yang benar. Jangan banyak omong, bersih aja. Jadi anak manis di hadapan Tuhan. Gitu ya. Apapun persoalan saudara, itu pun anugerah. Supaya kita makin dewasa. Supaya suatu hari kalau kita menutup mata, kita didapati Tuhan berkenan. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GMM? Ada. Puji Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi Pak. Ada lagi? Ada lagi, silakan. Yang di belakang, asarnya mana asar? Yang di belakang. Angkat tangan Pak, tolong. Iya. Mantap. Mantap. Puji Tuhan. Ada lagi? Masih ada? Gak ada ya? Oke, sekali lagi saya ingatkan, tanggal 1 Januari kita ibadahnya online jam 10. Silakan diikuti. Tanggal 4 Januari adanya di Pluit. Pluit Putra nomor berapa tadi? 15A ya. Di situ. Nanti kita broadcast. Bawa teman-teman semuanya. Saudara, semua orang yang saudara kenal. Kita sama-sama jadi komunitas kebenaran. Mari semua saya undang bangkit berdiri. Hosana, Hosana, Tuhan tolonglah kami. Hosana, Hosana, terpujilah nama Tuhan. Dalam hidup ini kasih-Nya sungguh besar. Dia memberikan anak-Nya agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Kita hidup sebagai anak-Nya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. 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 Allah kita semua, Bapa kita di surga. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur di penghujung tahun ini kami semua boleh merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah dunia yang gelap dan penuh persoalan ini, tapi kami percaya
anugerah Tuhan lebih besar dari semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Siang ini kami akan menuju kepada lokasi di Pluit, gerejamu Tuhan. Tuhan yang sertai, Tuhan yang lindungi. Tuhan yang arahkan bagaimana kami harus melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu. Tuhan berkati berlimpah-limpah keluarga besarnya juga, semua yang mendoakan juga, semua umatmu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Sekarang layakkan setiap kami, kuduskan tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, semua yang baik turun dari surga. Berkat jasmani maupun berkat rohani. Kesehatan, umur panjang, hikmat marifat, kecerdasan roh, roh takut akan Tuhan turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang nanti mau ikut ke Pluit, mampir melihat-lihat lokasi boleh, silakan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan Alkitabnya. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto. Secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.